Ngoceh soal AMD dan Intel. Ya, itu yang ingin kami bagikan untuk teman-teman di channel MacLab ID di konten kali ini. Kenapa kami ingin membicarakan tentang Intel dan AMD? Karena beberapa bulan terakhir ini banyak sekali berita tentang apa yang baru dari AMD dan akan di-launching di tahun 2022 ini. Mau lihat seperti apa ocehan kami mengenai dua raksasa besar manufaktur dari prosesor ini? Simak apa yang ingin kami sampaikan. Kita mulai dari AMD ya. Dari awal tahun atau mungkin bahkan di akhir tahun 2021 kemarin sudah beredar berita tentang kehadiran arsitektur baru untuk prosesor AMD yang disebut dengan Z4 dan prosesornya yang akan muncul nanti yang namanya adalah AMD Raphael. Ada titik terang beberapa hari yang lalu ada berita yang mengatakan bahwa di bulan September 2022 nanti akan resmi Raphael ini akan hadir di market. Prosesor ini digadang-gadang akan memiliki 16 core dan 32 thread, masih belum menggunakan implementasi Big Little seperti yang digunakan di Intel. Dia jadi semua masih performance core dan kemudian menggunakan manufaktur TSMC 5 nanometer untuk compute die-nya. Kemudian ada informasi lagi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar boost clock daripada Raphael ini pada awalnya nanti akan muncul di atas 5,5 GHz. Sebuah angka yang cukup sangat impresif ya kalau kita melihat beberapa generasi Zen sebelumnya seperti Zen 3 ataupun Zen 2 yang tidak memiliki boost clock sebesar ini. Seperti di arsitektur Zen sebelumnya selalu menggunakan yang namanya I/O die atau IOD. Nah, I/O die yang digunakan di Raphael ini menggunakan manufaktur 6 nanometer, kemudian DDR5 controller, artinya kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar Raphael ini tidak akan memiliki platform dengan DDR4. Lalu, di dalam Raphael itu dipastikan akan terintegrasi sebuah IGP yang berarsitektur RDNA 2. Namun, teman-teman harus tahu juga bahwa jangan berharap banyak untuk IGP yang terintegrasi ini. Karena AMD sendiri menyatakan ini bukan APU. Nanti akan ada Zen 4 yang untuk APU. IGP yang ada di Raphael itu nantinya hanya sekedar berfungsi untuk menampilkan display saja. Diklaim bahwa IGP RDNA 2 yang ada dalam Raphael nanti bisa mendukung hingga 4 output dengan 2 output DisplayPort generasi kedua dan juga ada 2 output HDMI versi 2.1. Di dalam IGP Raphael juga nanti sudah dipastikan akan ada engine yang akan membantu akselerasi video. Jadi dia akan memiliki konfigurasi yang sama seperti pada Intel Alder Lake yang non-F. Ada IGP, namun IGP-nya hanya sekedar untuk mendisplay saja. Kita kembali ke arsitekturnya sendiri. Zen 4 diklaim akan memiliki performa instruction per clock 8 hingga 10% lebih tinggi dibandingkan Zen 3. Ini artinya kalau dibandingkan dengan Zen 1 yang muncul di tahun 2017, total memiliki 43 hingga 45% kenaikan IPC, hanya di IPC-nya saja. Jadi ini huge leap ya dari tahun 2017, artinya 5 tahun setelah kehadiran Zen generasi pertama, kita mendapatkan performa uplift dari IPC ini sebesar hingga 45%. Lebih jauh lagi, akan ada 15% performa naik pada single thread dibandingkan Zen 3, 35% overall performance dengan multi-threaded, dan 25% performance per watt dibandingkan generasi Zen 3. Kabar baiknya, AM5 itu nanti akan menggunakan LGA 1718. Dia akan sama seperti Intel yang sudah menggunakan Land Grid Array selama beberapa tahun. Nanti kita tidak lagi menemukan adanya pin di prosesor, melainkan pinnya akan dipindahkan ke sisi motherboard. Mengenai coolernya, juga sudah bisa dipastikan bahwa sebagian besar cooler yang kompatibel dengan AM4 akan bisa digunakan dengan AM5. Tetapi harus diketahui juga bahwa Raphael ini akan mencapai TDP hingga 170 watt untuk versi tertingginya dan PPT-nya atau package power tracking-nya untuk soket di motherboard-nya itu bisa mencapai hingga 230 watt. Jadi kami rasa tidak akan semua cooler AM4 khususnya yang masih menggunakan kipas atau HSF itu akan bisa meredam performa atau panas yang akan dihasilkan si Raphael atau Zen 4 ini. Menyangkut memori controller DDR5, dikatakan AMD akan menggunakan standarisasi kecepatan di atas dari Alder Lake.
Seperti kita tahu, Alder Lake itu menggunakan DDR5 4800 dan dikabarkan Rafael ini nanti akan memiliki range antara DDR5 5200 hingga DDR5 5600 mega transfer per detik. Meskipun ada beberapa testing yang sudah memberikan inisiasi bahwa Zen 4 ini sudah bisa mencapai hingga DDR5 6400. Keunikannya lagi, Rafael ini nanti akan bisa mendukung instruksi AVX 512, sebuah instruksi yang awalnya itu diperkenalkan oleh Intel, tetapi di Alder Lake instruksi ini akan dihilangkan. Jadi bagi kalian yang masih membutuhkan instruksi AVX 512 yang ya sangat kompleks sekali, nanti Rafael ini sudah bisa mendukungnya ya. Ini akan menjadi satu kelebihan Rafael dibandingkan si Alder Lake. Rumornya, Rafael ini akan memiliki versi Rafael X. Apa itu Rafael X? Yaitu versi dari Z4 yang memiliki desain 3D V-Cache, seperti yang diperkenalkan AMD pada Ryzen 7 5800X3D di AM4. Jadi akan ada peningkatan besar-besaran pada total cache yang dimiliki di prosesor Rafael ini. Tapi ini dikatakan akan hadir mungkin setelah Rafael versi pertama ini akan muncul. Bagaimana dengan si Intel? Intel akan masuk pada fase TOC. Biasa kita tahu itu ada TIC Intel di satu generasi ya. Bukan satu generasi juga, satu soket. Jadi soket masih sama, LGA 1200. Sekarang Intel masuk pada fase yang namanya TOC. Setelah sebelumnya Alder Lake, dia akan menghadirkan Intel Core generasi ke-13 atau dikasih nama dengan Raptor Lake. Info terakhir, Raptor Lake akan muncul di bulan November 2022 atau sekitar 2 bulan setelah si Rafael ini muncul di market. Ekspektasinya, Raptor Lake akan hadir hingga 24 core dan 32 thread dengan manufaktur yang masih sama, yaitu Intel 7. Seperti kita tahu, kombinasi di Raptor Lake sama seperti di Alder Lake, ada yang namanya Performance Core atau Raptor COF, dan ada juga Gracemont Core atau Efficiency Core atau biasa disebut dengan E-Core dan P-Core. Ini nanti untuk P-Core-nya akan mencapai 8 core dan untuk E-Core-nya akan mencapai 16 core. Raptor Lake untuk desktop itu nanti akan memiliki hingga maksimum 125 watt untuk TDP-nya dan dirumorkan kemungkinan besar dia akan memiliki boost yang jauh lebih agresif. Ya, konon akan mencapai 5,8 GHz sih. Bukan hanya dari sisi boost, Raptor Lake akan memiliki cache yang jauh lebih besar, yaitu hingga 36 MB di L3 cache dan 32 MB di L2 cache. Ini hanya ada pada top of the line ya, atau di seri Core i9-nya nanti. Dukungan untuk Raptor Lake ini juga akan diterima oleh si motherboard seri 600 yang ada sekarang, terutama di Z690 ya. Jadi kalau kalian perhatikan di website Gigabyte, hampir semua motherboard Z690-nya itu sudah mendapatkan update BIOS terbaru yang akan mendukung prosesor Intel Core generasi ke-13. Kemungkinan besar prosesor ini akan hadir lebih dulu agar bisa beradaptasi dengan market dengan current chipset yang sudah ada, dan kemudian nanti baru Intel akan merilis chipset Intel Z790 atau Intel 700 series. Nah, itu adalah informasi Intel dan AMD seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Menurut pendapat kami, di sini akan terlihat sebuah persaingan yang cukup ketat antara Intel dan AMD di kelas high-end. Mereka akan berlomba-lomba mencatatkan diri sebagai prosesor yang memiliki IPC yang paling kencang. Strategi si Intel dengan menggunakan soket yang masih sama, kompatibel dengan chipset yang sebelumnya, menggunakan soket LGA 1700, masih bisa menggunakan DDR4 dan DDR5. Ya, Raptor Lake nanti akan masih bisa menggunakan DDR4 3200 secara standarnya. Ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Intel, di mana orang memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah mau menggunakan DDR5 yang saat ini masih mahal atau menggunakan DDR4. Oh iya, di Raptor Lake nanti standarisasi kecepatan DDR5-nya ada di DDR5 5600. Jadi kurang lebih akan sama seperti yang akan dimiliki oleh si AMD Rafael. Dari sisi powernya sendiri, spesifikasi antara keduanya kita bisa melihat secara di atas kertas, Raptor Lake itu memiliki TDP 125 watt versus TDP 170 watt dari si Rafael. Ya, kelihatannya Rafael nanti akan lebih panas. Tetapi kalau kita simak lagi berapa spesifikasi socket power atau PPT-nya, package power tracking-nya,
di sini Intel jauh lebih tinggi, yaitu 241 watt versus 230 watt. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi TDP-nya saja, kita harus melihat PPT tracking atau berapa daya maksimum dari soket yang bisa disuplai ke prosesor. Dan terlihat di sini Raptor Lake membutuhkan daya yang jauh sedikit lebih besar daripada Raptor Lake. Lalu bagaimana dengan nasib PCI Express 5.0? Baik itu Raptor Lake, bahkan sebelumnya Alder Lake itu sudah mendukung PCI Express Gen 5. Demikian juga nanti si Raphael dari AMD juga akan mendukung PCI Express generasi kelima. Sedikit perbedaan di AMD Raphael, akan ada dua chipset yang muncul pertama sekali nantinya, yaitu X670i atau E dan X670. X670E akan menawarkan fully support di PCI Express Gen 5, baik itu di kartu grafis maupun di SSD-nya. Sedangkan yang X670 nantinya akan sedikit terbatas dari sisi fitur di PCI Express-nya, terutama PCI Express generasi kelima. Vendor atau manufaktur dari motherboard bisa memilih apakah menggunakan PCI Express 5.0 ini untuk kartu grafis ataupun SSD. Tapi nanti itu akan bisa dikonfigurasi kok di masing-masing vendor yang akan merilis chipset X670 ini ke pasaran. Nah, itu yang kami bisa sampaikan unek-unek kami terhadap apa yang akan dilakukan AMD dan Intel dalam beberapa bulan ke depan. Intinya, kalau kita melihat pertarungan ini sangat seru sekali, bagaimana keduanya mulai seimbang. Dulu ya AMD leading, kemudian keluar Intel Core generasi ke-12, AMD tertinggal, dikejar lagi dengan mencoba merilis teknologi 3D V-Cache di AM4, lalu sekarang sudah mulai seimbang. Kita lihat bagaimana Intel catching up dengan DDR5-nya, dan bagaimana si AMD juga berusaha mengenable sebuah DDR5 yang memiliki kecepatan yang tinggi dengan XMP alanya sendiri ya. Nanti kita akan lihat seperti apa persaingan terutama sekali di DDR5 ini. Demikian ngalor ngidul kami membicarakan tentang AMD dan Intel. Semoga ini menjadi bahan yang baik yang bisa diperbincangkan, dan jika teman-teman punya komentar tersendiri bisa ikut berdiskusi di kolom komentar di konten kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di konten MyClub berikutnya.